Karena kenapa? Skok itu kalau sekarang ini kayak rokok. Jadi barang konsumtif. Jadi barang konsumtif yang cepat perputarannya. Jadi untung sedikit tapi terus. Jadi begini, sebenarnya dulu itu ketika saya masih duduk di bangku kuliah, Mas, waktu itu saya sempat telat bayar kuliah. Nah, disitulah saya mulai mulai berontak karena ya terus terang saya juga bukan terel dari keluarga yang berada. Namun disitulah mungkin semangat saya sebagai motivasi saya bagaimana agar tetap bisa kuliah tapi sambil bekerja. Nah, di situ saya waktu telat bayar kuliah otomatis saya berhenti terminal dulu. Waktu itu semester berapa ya? Semester 5 kalau nggak salah. Dari saya semester 5 itu saya bekerja, kemudian ketika saya berhenti, kemudian saya bekerja di warnet. Biasa, sampingan kuliah. Biasanya kan mahasiswa memang sering di warnet. Dan di situ di warnet ternyata banyak sekali wawasan-wawasan yang terbuka di situ. Ketika ada internet, apapun itu ternyata daripada saya bengong download film dan lain sebagainya. Nah, di situ saya lebih mencari apa yang bisa menghasilkan. Nah, di situ ternyata website. Saya mulai belajar website gimana sih membuat blogger, cari blogger, apa sih manfaatnya kan gitu. Jadi di situ saya mulai jualan. Mulai tahun 2011 itu masih belum ada media sosial yang sesuai yang seperti sekarang, sudah ada marketplace dan sebagainya kan gitu. Nah, dulu masih website. Jadi website ini satu-satunya cara untuk memasarkan jualan lah intinya, untuk media untuk jualan. Kita buka website, terus apa yang mau saya jual? Dalam pikiran saya apa yang mau jual waktu itu. Akhirnya dengan segala keterbatasan peluang yang ada, akhirnya waktu saya pulang kok saya kelihatan orang-orang kampung itu membawa kok. Ternyata ketika saya tanya itu mau dibawa kemana? Bawa ke pabrik besar. Oh, terus saya tanya regulasinya gimana. Oh, ternyata sistemnya setor. Jadi orang-orang di kampung saya itu sebenarnya sudah pinter-pinter kalau produksi kok itu sudah pinter-pinter. Tapi dia belum punya pasar. Nah, disitulah saya mulai punya berpikir, oh ini peluang saya ini. Jadi bagaimana mencari pasar, jadi memanfaatkan lingkungan saya. Jadi mereka ini ya apa carane aku iku iso manfaatno wong-wong iki, dadi wong gak usah ado-ado kan gitu.
eh, ternyata kok saya pasang shuttlecock ya ada sih sebenarnya. Dulu awalnya itu saya juga menjualkan merek-merek tetangga-tetangga. Sebenarnya ada beberapa tetangga itu memang yang dia sudah bikin merek sendiri, sudah punya merek sendiri, tapi juga kendalanya tetap saja pasar. Lah coba saya jualan online menjualkan mereka, tapi produknya tetap shuttlecock. Ternyata alhamdulillah waktu itu pertama kali yang menghubungi saya orang Sulawesi. Wah, namanya zaman dulu Mas ya. Namanya zaman dulu dihubungi orang jauh, wah senangnya bukan main. Wah, bisa ya ternyata ya kan gitu. Sekarang ini bahan ya bisa dibilang bahan bakunya yang cukup sulit. Sekarang kan soalnya kan impor. Bahan baku kita impor. Semuanya impor, mulai dari kepala koknya, gabusinnya itu Eva itu impor. Terus kemudian bulunya juga impor. Apalagi sekarang lagi Covid ini juga kemarin sempat pas waktu awal Covid itu sempat berhenti sebentar. Cuman ya alhamdulillah sekarang mulai lancar lagi. Cuman ini ada kabar lagi menjelang tahun baru, kemudian kan sebentar lagi juga Imlek juga. Di sana ini sekarang sudah mulai sulit. Sebenarnya sih kalau dijadwalkan tiap tahun itu pasti ada bulan-bulan tertentu memang yang ininya kestabilan suplai bahan baku di Indonesia. Untuk konsistensi sebenarnya ini sih Mas, ya dijalani aja. Cuman yang lebih lagi sebenarnya saya melihat orang-orang yang sudah membantu saya. Orang-orang yang sudah membantu saya ini sebenarnya yang saya lihat ketika saya ya pasti ada lah, ingin menyerah itu pasti ada. Ketika suatu waktu itu pasti ada. Tapi ketika saya melihat melihat keluarga, melihat orang-orang yang sudah membantu saya ini, nanti bagaimana nasibnya kan gitu. Untuk modal sih Mas ya, untuk modal karena saya bukan dari background keluarga yang berada. Jadi ya pastinya kita cari modal di perbankan. Jadi alhamdulillah lama-lama bisa berkembang hingga saat ini. Untuk pasar kok sendiri itu masih potensi tidak ke depan? Insya Allah sangat-sangat masih luas Mas, jadi masih sangat bagus untuk jangka panjangnya. Karena kenapa? Kok itu kalau sekarang ini kayak rokok. Jadi barang konsumtif. Jadi barang konsumtif yang cepat perputarannya. Jadi untung sedikit tapi terus. Nah, jadi olahraga selama olahraga masih ada, pasti kok tetap jalan gitu. Program pemerintah saya rasa ya dari perbankan negara itu kalau kalau perhatian dari misalnya pihak-pihak seperti pelatihan itu dari pemerintah itu belum pernah ada, dan sering kali saya suarakan dan ternyata juga belum belum ada realisasi. Karena juga gimana ya,
mereka juga tidak tidak keterbatasan pengetahuannya di dunia shuttlecock. Terus yang diperbantukan apa? Malah nanti yang pelatihnya diajari audiennya kan gitu. Tapi kalau harapan saya kepada Disperindak itu sebenarnya ada perbantuan untuk registrasi merek dagang untuk teman-teman UMKM. Jadi izinnya jadi ini untuk perizinan hak paten merek ini loh. Nah, itu harapan saya agar teman-teman yang lain ini juga ikut merasakan sentuhan bantuan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah. Soalnya saya rasakan dari dulu itu bantuan pemerintah belum pernah sama sekali menyentuh khususnya di bidang produksi di bidang kok pershuttlecockan. Terus memasarkan paling jauh daerah mana? Apakah luar negeri pernah? Luar negeri. Mana itu? Amsterdam, Itali, terus Qatar. Untuk usaha ini ya yang jelas semoga semakin besar dan semakin menggurita di Indonesia maupun mancanegara, yang jelas semakin manfaat bagi masyarakat sekeliling saya, keluarga.